Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lanjutan pada kasus yang kemarin ya teman-teman. Ini pada saat proses eksekusi IC MMC-nya pada Vivo Y91C yang kemarin setelah kita lepaskan, dan untuk pada part 2 ini kita akan perbaiki IC MMC-nya. Kalau kita lihat dari tampilan MMC kemarin itu adalah MMC Samsung ya teman-teman. Oke, ini setelah kita masukkan ke box dan jalankan F64 box, lanjut di sini kita identify. Ini kita dan proses membaca IC MMC-nya. Di sini IC MMC masih terbaca dengan sempurna. Dan kita akan lihat di sini partisinya juga masih terbaca. Jadi untuk tipe Vivo 1820, dan di sini kita perhatikan SLC dan MLC sudah merah ya teman-teman. Ini sudah lifetime. Untuk partisi, coba kita lihat di sini partisi masih terbaca. Sebelum kita eksekusi, kita backup dulu partisi penting yang berwarna kuning ini ya teman-teman. Ini kami backup semua partisinya karena kita akan melakukan FFU ya teman-teman. Kalau MMC Samsung itu KMKD 60013M itu MMC Samsung. Pada MMC Samsung kita akan lakukan FFU, update firmware dalaman MMC-nya. Jadi kita backup dulu file-file pentingnya. Di sini berhubungan dengan sinyal nantinya karena ada NVData, NVRAM wajib di backup. Dan ini setelah kita checklist, kita klik tombol red, tombol yang ini ya teman-teman. Dan kita simpan pada folder yang mudah diingat. Di sini kami menyimpan di folder dokumen. Di sini kami buat tipenya Y91C backupan data pentingnya ya teman-teman. Oke, lanjut kita save. Ini proses membackup file penting pada partisi yang berwarna kuning. Kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa lakukan sendiri ya. Ini sudah terbackup semuanya yang file penting. Dan kita cek terlebih dahulu hasil backupannya. Oke, ini hasil backupannya ada. Saya sekalian backup RPMB-nya. RPMB ini nanti sekalian kita restore ya. Karena kalau tidak kita isikan file RPMB ini, nantinya dia akan ada tugas lain lah padanya. Dan kita akan diminta, dan itu sepertinya biasanya ada pengecualian telepon dan kasus-kasus lainnya. Dan ini RPMB sudah kami backup tadinya, dan file pentingnya juga sudah kami backup. Ini sukses backup RPMB. Untuk itu kita cek di sini terlebih dahulu. Ini sudah ada backupannya. Ya, biasanya kalau LRPMB itu nanti hasilnya itu dia akan banyak seperti pengecualian telepon. Jadi ada kendala seperti ini. Untuk file dump-nya ini kita cek terlebih dahulu, kami simpan di folder data 4 nih. Ini yang Y91C full dump langsung hidup, dan ini file backupan tadi. File backupannya, dan saya akan masukkan nantinya file backupan setelah file dump diisikan full. Oke, kita lakukan FFU, checklist ini full factory reset dan enable patch. Lanjut kita, ini kondisi sekarang seperti ini ya teman-teman. Ini SLC MLC merah. Lanjut kita write FFU. Dan ini pilihan sudah langsung diarahkan ke kolom penyimpanan F64 file FFU-nya. Dan yes, lanjut di sini yes lagi. Ini proses FFU partisi FFU IC MMC Samsung ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini proses FFU-nya. Tinggal kita tunggu proses ini berjalan. Ini dan ini ada keterangan touchdown ya. Ini menandai proses FFU pada IC MMC kita sudah sukses.
Kalau file dump ini juga berlaku nantinya untuk teman-teman melakukan pergantian IC MMC. Itu kurang lebih caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia MMC sudah kembali fresh, SLC dan MLC juga sudah 0 hingga 10%. Dan RPMB 0 ya teman-teman. Ini partisi juga kosong, tinggal kita isikan file dump-nya. Untuk proses pengisian file dump, kita coba kita read RPMB dari hasil backupan dulu lah. Nah, ini ya, ini RPMB-nya kita coba read terlebih dahulu. Ini yang tahapan pertama saya read RPMB ya. Nah, karena di sini gagal, jadi kita dimintakan memasukkan kode. Ini kita checklist UC, kemudian kita generate. Ini bisa bebas ya teman-teman. Lalu kita read kan. Read, klik yes. Yes lagi, dan MMC down task down. Ya. MMC powered task down. Nah, ini untuk kodenya sudah ada. Lanjut kita isikan file RPMB-nya. Ini sudah ada ya, cuman counternya masih kosong. Kita isikan file RPMB yang tadi kita backup. Ini checklist full saja, dan kita isikan file RPMB yang tadi kita backup. Oke. Nanti kalau ke teman-teman tidak ada backupan, nah, kami juga akan sediakan file RPMB ini. Kalau untuk chipset MediaTek itu bisa ya teman-teman. Oke, ini proses read RPMB. Nanti pada full-dump-nya saya akan sertakan semua partisi yang dibutuhkan jika MMC teman-teman sudah tidak bisa lagi digunakan MMC lamanya. Dan ini prosesnya done. Untuk RPMB sudah masuk ya teman-teman. Coba kita identify atau kita refresh. Kita refresh MMC-nya dan kita cek di sini untuk ini dia counternya sudah terisi, dan kurang lebih seperti ini, dan counter sudah terisi. Kita isikan file CSD. Untuk tahap selanjutnya kita isikan file CSD dan kita arahkan ke folder dump-nya. Lanjut kita open, yes, yes. Nah, ini CSD sudah di-read. Lanjut pada boot A-nya, klik tambah logo pena, arahkan lagi ke kita menyimpan file dump. File dump-nya, lanjut boot A, open. Oke, boot 2, boot B-nya arahkan lagi, dan ini sudah terarah ya ke dump-nya langsung. Lanjut kita open-kan boot A. Dan step berikutnya kita create-kan user area, user data, user nih. Seperti tadi, dan kita diarahkan langsung ke dump-nya dan kita open-kan. Ini proses mengisi file user ya teman-teman. Ini file datanya, dan ini prosesnya lumayan lama, dan di sini durasi video kami percepat. Jadi di sini tidak ada maksud kami dalam menggurui ya teman-teman. Hanya berbagi file penting, mana tahu bisa membantu kepada teman-teman semuanya. Dan ini file dump sudah beberapa kali kami eksekusi, itu langsung on ya teman-teman. Nanti untuk file RPMB dan usernya sekalian kami masukkan ke dalam file dump. Silahkan teman-teman ambil di link deskripsi dan ekstrak ya teman-teman. Oke, ini sudah kita isikan file usernya. Tinggal di sini kita refresh terlebih dahulu ya. Jadi kurang lebih file dump bisa teman-teman ambil di link deskripsi. Mudah-mudahan membantu juga untuk teman-teman semua. Bisa untuk melakukan pergantian MMC. Meskipun itu tadi partisi di MMC lama sudah tidak terbaca ya teman-teman. Namun kalau Qualcomm itu tidak bisa. Oke, ini kita refresh. Setelah kita refresh di sini dan MMC sudah terisikan lagi filenya. Dan pada model ini sudah sesuai ya teman-teman, Vivo 1820. Yang sebelumnya ini belum ada, belum terisikan. Karena kita FFU, semua filenya hilang. Dan di sini untuk backup GPT user
is valid. Itu belum kita isikan di sini ya teman-teman. Jadi file hasil backupan kita uraikan sesuai tipe sesuai partisi yang ada. Ini primary GPT kita arahkan ke folder kita menyimpan. Kita menyimpan di dokumen. Lanjut yes backup yes91 dan sesuaikan primary GPT. Mana primary GPT? Nah, ini dia lalu open. Yang kedua lanjut kita sesuaikan namanya dengan filenya dan begitu seterusnya ya teman-teman. Isikan semua file. Jadi kalau seandainya teman-teman menggunakan file user yang dari saya, itu nanti ada beberapa kemungkinan kalau sebelumnya saya eksekusi proses pergantian tanpa melakukan backup, itu sinyalnya keluar ya teman-teman. Namun saya tidak menjanjikan bisa jadi nol IMEI-nya. Kalau nol IMEI tinggal repair IMEI ya teman-teman. Jadi file ini bisa digunakan oleh teman-teman semua. Dan ini tinggal kita cocokkan saja lagi. Ini semua file yang tadi saya backup saya isikan ke sini ya teman-teman. Ini ada beberapa partisi lagi yang perlu kita isikan. Ini ada flash info dan backup GPT. Backup GPT. Lanjut kita write-kan. Ini di logo pena lalu kita yes. Ini proses write partisi pentingnya. Semua partisi itu sukses kita write ya teman-teman. Oke, ini writing sukses. Command ini sukses ya teman-teman. Oke, ini dia sukses. Lanjut kita identify di sini. Kita refresh dulu MMC-nya. Kita lihat hasil perbedaan setelah kita isikan file backupan. Ini kembali ya teman-teman. Ini FRP aktif. FRP aktif akan susah nanti sekalian kita bypass FRP-nya di sini ya. Saya bypass FRP-nya di sini. Dan ini enable bootnya masih merah ya teman-teman. Masih device not enable. Device not enable ini belum bisa hidup. Di sini kita set config-nya. Karena berchipset MediaTek kita masuk ke MMC provisioning ini ya. Provisioning kemudian pilih MediaTek MTK MediaTek V1 dan klik logo pena dan kita uret. Oke, kita uret, yes. Yes. Nah, ini sudah config sudah set 0 sudah 0 kali 48 ya teman-teman dan kita lihat perubahannya. Oke, kita refresh. Kita refresh sambil kita tunggu proses refreshnya dan kita lihat di sini boot partition 1 enable boot. Nah, itu sudah oke. Lanjut di sini bypass FRP-nya. Saya sekalian bypass FRP-nya karena sudah ada kesepakatan juga jika tidak di bypass ini nanti kita akan bypass lagi menggunakan unlock tool nantinya ya. Cuma di sini saya sekalian bypass agar handphone tidak perlu kita RSFRP lagi dan handphone akan langsung hidup ya. Oke, ini prosesnya dan perhatikan di sini not aktif FRP not aktif menandai tidak ada lagi terkunci dan primary GPT itu sudah oke dan buat partition enable juga sudah oke nih, sudah hijau lagi. Dan pada tahap selanjutnya ini MMC sudah bisa kita lakukan pemasangan.
Dan di sini kami langsung melakukan ke pemasangan setelah kami lepas dari soketnya dan kami akan lakukan pemasangan pada IC MMC ini. Pada proses pemasangan ini untuk panas blower itu sesuai kebiasaan ya teman-teman. Nanti akan menemukan settingan yang pas. Intinya sering-sering belajar untuk lepas pasang IC hingga teman-teman menemukan settingan blower yang cocok. Ini sebelum kami pasang, kasih flak terlebih dahulu. Untuk kasih flak pada tahapan awal ini jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan flak nantinya ketika kita panaskan IC MMC-nya, dia lari saat proses pembloweran. Di sini menghindari terlalu banyak, kami gunakan kami lakukan, kami datarkan ya, apa namanya? Intinya seperti itulah. Oke. Malam sudah malam juga ini, sudah jam 1:30 isi suara jadi agak ngantuk, kurang fit untuk berpikir, jadi pahami sajalah sendiri. Oke, ini pemasangan. Pada saat proses pemasangan ini kita presisikan IC MMC-nya. Pastikan IC MMC benar-benar pas ya teman-teman. Itu ada pinggir ke pinggir ada garis yang jadi patokan, kita paskan. Setelah terasa pas, barulah kita siapkan blower. Untuk blower pada saat pemasangan kami masih menggunakan blower Quick 857D ya teman-teman. Settingan itu di panas 350 pada saat proses pemasangan dan angin masih sama, angin di angka 1. Lalu kita blower secara pelan-pelan, posisikan dia memutar dan dia corong blowernya tidak menetap satu titik ya teman-teman. Jadi kalau menetap satu titik, khawatirnya nanti MMC-nya kembung. Jadi kita putar-putar blowernya hingga terasa rata dan panas, itu nanti akan merata ya teman-teman. Oke, ini kita coba cek ini apakah sudah Nah, ini sudah nempel ya. Kalau MMC sudah nempel, kita sudah bisa kasih plug lagi. Nah, ini kita kasih plug di pinggir ini dan di pinggir ini juga. Tujuannya plug ini untuk melekatkan kaki IC ke mainboardnya ya. Lanjut kita blower dan perhatikan flagnya nanti ketika IC MMC panas dia akan keluar ya teman-teman. Kalau flagnya keluar menandai kaki sudah mulai menyatu. Jika sudah keluar seperti ini, itu dia sudah keluar flagnya, lalu kita goyangkan IC-nya, kita toel dengan pinset dan kita presisikan. Tujuannya mempresisikan kaki IC ya teman-teman. Dan kita blower dan kita toel dan dia akan balik lagi ke posisi semula. Itu menandai posisinya sudah pas. Lanjut kita bersihkan sisa flak dan sudah bisa kita coba untuk pengujian ini ya teman-teman. Dan kita tunggu dingin lah sebentar. Dingin. Nih kami bersihkan flaknya, pastikan flak benar-benar bersih. Dan ini terasa sudah cukup. Oke, pada tahapan berikutnya kita lepaskan mesinnya ini dan kita coba pasangkan ke frame buzzernya dan kita lihat hasilnya apakah on atau tidak. Ini thermal pad kami pasang ya. Ini thermal pad tujuannya untuk pendingin IC MMC. Jadi kalau teman-teman setelah rebaling wajib digunakan thermal pad agar ada ketahanan di sini. Tujuannya IC tidak overheat nantinya. Di sini kami lumuri secara merata. Ini terlalu banyak sebenarnya ini. Oke, gunakan jari saja karena untuk thermal pad ini tidak ada resiko ya teman-teman. Jadi cairannya aman. Jadi kami gunakan tangan saja tanpa menggunakan safety. Intinya dia aman. Setelah kita polisi seperti ini dengan jari, kalau dengan jari wajib dibersihkan ya teman. Jadi oke, kita coba pasangkan ke handphonenya. Ini cairannya itu bukan lem ya. Kalau thermal pad itu bukan lem, ini fungsinya hanya pendingin. Dan
dia tidak berisiko dan berdampak pada kulit, intinya dia aman. Oke, ini kita pasangkan dan pasangkan semua songketnya, songket LCD, songket charger dan baterainya. Lanjut kita pada proses pengujian. Kita colok charger dan kita lihat di sini karena belum dikasih skrup, kami bantu dengan karet gelang. Oke, kita coba colok charger. Kita lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hidup ya. Oke, kita coba. Ini proses percobaan. Ulangi. Kita lihat di sini. Kita charger, kita tunggu beberapa saat dan kita perhatikan apakah logo pengecasannya keluar atau tidak. Tinggal kita tunggu. Ini kalau di USB adapter sudah keluar ini. Namun di sini masih belum. Coba kita pastikan. Ini masih sudah ya teman-teman. Oke, itu sudah keluar logo petir menandai kasusnya down. Dan ini sudah ada baterai. Coba kita tekan powernya. Kita tekan power dan kita lihat, tinggal kita setting dan masuk menu ya teman-teman. Oke, untuk Veldam ini tested ya teman-teman. Ini sudah saya coba beberapa kali pada handphone tipe yang sama. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman menggunakan Veldam ini juga down kasusnya. Juga membantu lah intinya untuk teman-teman semua. Dan Veldam kami letakkan di link deskripsi. Ini proses booting lumayan lama. Di sini durasi video kami percepat. Proses booting setelah flashing, setelah ganti MMC, atau setelah FFU, atau juga setelah repartisi, itu biasanya akan lama ya teman-teman. Itu bisa menghabiskan waktu 10 hingga 15 menitan. Dan itu jangan diganggu dulu, pastikan dayanya aman. Untuk memastikan keamanan baterainya bisa dibantu dengan pengecasan. Nah, ini sudah masuk menu ya. Dan durasi video kami percepat tadinya dan handphone sudah masuk menu. Setelah masuk menu seperti ini, tinggal kita setting handphonenya dan kita lihat. Jangan lupa dicek IMEI-nya juga ya teman-teman. Karena kalau IMEI-nya tidak cocok, itu akan 0 biasanya. Kalau 0, teman-teman tinggal repair IMEI. Oke, berikutnya, selanjutnya, dan lewati next, berikutnya lagi. Dan ini tidak terkunci lagi FRP ya teman-teman, karena kita sudah bypass FRP-nya dan alhamdulillah semuanya sudah masuk menu. Tinggal di sini kita lakukan pengecekan IMEI serta versi pita basis ya teman-teman. Ini IMEI oke. Lanjut kita masuk ke pengaturan. Ini bagian pengaturan, lalu kita scroll ke bawah hingga kita menemui tentang perangkat. Mana nih tentang perangkat? Oke, di pengaturan lainnya dan tentang ponsel, cek di sini. Untuk versi perangkat lunak oke, versi pita basis juga oke, menandai sinyalnya nanti tidak ada masalah ya teman-teman. Oke, pada tahap ini kasus kita sudah down, tinggal kita pasang dan kita rapikan, lalu kita serahkan ke user dan nota ya teman-teman. Mungkin itu dulu dari kami, semoga bermanfaat. Pada part 2 ini membantu untuk kasus yang sama atau Veldamnya berguna untuk teman-teman semua. Dan saya juga pemula, jadi ini tujuannya itu saya buat konten, itu tujuannya untuk mengingatkan saya saat lupa. Jadi saya bisa melihat konten saya sendiri. Dan tutorial yang saya berikan ini intinya berguna untuk diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan membantu juga buat teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini, serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.